Baik, hari ini kita akan membahas tentang anatomi bunga. Sebelum kita memasuki pada bagian anatominya, terlebih dahulu kita akan membahas dari morfologinya sebagai pengantar dalam penjelasan anatomi bunga. Mengapa kita membahas dari morfologinya terlebih dahulu? Karena walau bagaimanapun juga, bagian daripada anatomi itu sangat berhubungan dengan bagian morfologinya. Selanjutnya langsung saja masuk kepada materi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu dari pengertian bunga. Bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae yang dibentuk oleh meristem ujung khusus yang berkembang dari ujung pucuk vegetatif setelah dirangsang oleh faktor internal maupun eksternal. Di sini kenapa dikatakan generatif? Karena pada bunga tersebut terdapat dua alat reproduksi, yaitu diantaranya alat reproduksi jantan atau yang kita kenal dengan namanya stamen, dan alat reproduksi betina atau yang biasanya kita kenal dengan yang namanya pistil. Kemudian pada bunga juga, kenapa hanya ditemukan pada tumbuhan Angiospermae saja, dan sementara pada tumbuhan Gymnospermae itu berbeda lagi? Karena pada tumbuhan Angiospermae itu merupakan tumbuhan berbiji tertutup, yang buah pada Angiospermae itu ditutupi oleh daun buah yang disebut dengan istilah karpel. Dan hanya pada tumbuhan Angiospermae saja yang memiliki bunga sejati, sedangkan pada tumbuhan Gymnospermae itu bunganya masih berupa strobilus, jadi belum berupa bunga sejati. Selanjutnya, bagian-bagian struktur bunga. Bagian-bagian atau struktur bunga pada gambar ini dijelaskan pada bagian bawah sendiri ini disebut dengan yang namanya tangkai bunga atau biasa kita kenal dengan pedicellus jika pada tangkai bunga tunggal, dan sementara pada tangkai bunga majemuk biasanya kita kenal dengan istilah pedunculus. Kemudian di atasnya tangkai bunga terdapat yang namanya dasar bunga atau biasa kita kenal dengan istilah reseptakulum, yang dimana reseptakulum ini merupakan tempat di mana melekatkannya organ-organ atau bagian-bagian bunga yang lainnya seperti halnya mahkota, kelopak, serta alat-alat reproduksi. Selanjutnya di bagian atas dari dasar bunga itu ada yang namanya kelopak bunga atau biasa kita kenal dengan istilah kaliks, yang dimana kaliks ini memiliki satuan yang disebut dengan sepala. Contohnya seperti pada bunga terdapat 5 sepala yang berlepasan atau berlekatan seperti itu. Dan di atasnya dari kelopak bunga ini terdapat mahkota bunga atau biasa kita kenal dengan istilah korola, yang dimana korola ini sama seperti kelopak bunga tadi, memiliki satuan yang disebut dengan petala. Contohnya seperti pada bunga memiliki korola sebanyak 5 buah petala yang berlepasan atau berlekatan. Dan biasanya pada korola ini memiliki warna yang terang. Kenapa memiliki warna yang terang? Karena sesuai dengan fungsinya, mahkota atau korola itu untuk menarik serangga pada saat proses penyerbukan. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa bagian dari pada bunga, yang terakhir yaitu di sini terdapat alat-alat reproduksi. Pada gambar ini, alat-alat reproduksinya itu ada 2 macam, diantaranya ada alat reproduksi betina dan ada alat reproduksi jantan. Yang pertama ialah alat reproduksi betina. Pada alat reproduksi betina ini, pada gambar terdapat pada bagian tengah bunga yang memiliki 3 bagian penyusunnya, diantaranya yaitu ovarium. Pada ovarium atau biasa disebut dengan istilah bakal buah ini terdapat bakal biji atau ovulum di dalamnya. Letaknya pada gambar ini ada di dasar bunga. Kemudian di atasnya ovarium itu terdapat yang namanya tangkai putih atau biasa kita kenal dengan istilah stilus yang menghubungkan antara ovarium dan kepala putih. Dan yang terakhir yaitu di atasnya stilus ada kepala putih atau biasa
kita kenal dengan istilah stigma, yang dimana jika stigma ini sudah siap dibuahi, maka bagian dari stigma ini akan mengeluarkan cairan dengan fungsi untuk melekatkan serbuk sari yang jatuh pada kepala putih. Yang kedua yaitu alat reproduksi jantan. Pada alat reproduksi jantan ini pada gambar terletak pada bagian luar daripada putih. Jika di gambar ini terdapat 4 alat reproduksi jantan, akan tetapi biasanya pada masing-masing tumbuhan itu jumlah daripada alat reproduksi jantan, baik alat reproduksi jantan maupun alat reproduksi betina itu berbeda-beda dalam setiap tumbuhan. Dan stamen atau alat reproduksi jantan ini juga memiliki 2 bagian penyusunya. Di antaranya ada tangkai bunga atau tangkai sari dan ada kepala sari, yang dimana kepala sari ini yang mengandung serbuk-serbuk sari atau polen. Berdasarkan jumlah bunga dan tata letaknya pada morfologi bunga. Berdasarkan jumlahnya, morfologi bunga ini terbagi menjadi 2 bagian, di antaranya ada tumbuhan berbunga tunggal dan ada tumbuhan berbunga banyak. Yang pertama yaitu tumbuhan berbunga tunggal atau yang kita kenal dengan istilah planta unifloral, di mana tumbuhan berbunga tunggal ini merupakan tumbuhan berbunga yang terdiri dari satu bunga saja pada ujung tangkai tumbuhannya. Dan bunga tunggal atau tumbuhan berbunga tunggal ini hanya menghasilkan satu bunga saja. Contohnya seperti pada tumbuhan bunga mawar. Kemudian yang kedua yaitu ada tumbuhan berbunga banyak atau yang kita kenal dengan istilah planta multifloral, di mana tumbuhan berbunga banyak atau bunga majemuk ini merupakan tumbuhan sekelompok bunga yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga atau pada satu susunan tangkai-tangkai bunga yang lebih rumit. Maksudnya, pada tumbuhan majemuk ini memiliki istilah yang namanya ibu tangkai bunga, di mana ibu tangkai bunga itu nantinya akan melakukan percabangan-percabangan sehingga menjadi susunan tangkai bunga yang lebih rumit atau menjadi susunan tangkai bunga. Contohnya seperti pada tumbuhan bunga Anetum graveolens atau bunga adas. Selanjutnya, menurut tata letaknya, morfologi bunga itu juga terbagi menjadi 2 bagian. Di antaranya ada bunga pada ujung batang dan ada bunga di ketiak daun. Yang pertama yaitu bunga pada ujung batang atau yang kita kenal dengan istilah flos terminalis, di mana bunga pada ujung batang ini maksudnya bunganya itu tumbuh pada ujung batang. Contohnya seperti pada kembang merak. Yang kedua yaitu bunga di ketiak daun atau yang kita kenal dengan istilah flos axillaris, di mana bunga di ketiak daun ini tumbuh bunganya itu berada pada ketiak daun, bukan pada ujung batang. Contohnya seperti pada bunga sepatu. Selanjutnya, berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan pada morfologi bunga. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan pada morfologi bunga ini terbagi menjadi 2 bagian, di antaranya yang pertama yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang pertama yaitu bunga sempurna atau yang sering kita kenal dengan istilah flos completus, di mana bunga sempurna ini yang dimaksud yaitu bunga yang memiliki 2 alat kelamin perkembangbiakan atau 2 alat kelamin reproduksi dalam satu bunganya. Dalam artian, 2 alat reproduksi tersebut terdiri atas putih dan benang sari yang menjadi bagian-bagian utama daripada bunga sempurna. Contohnya yaitu seperti pada bunga sepatu. Kemudian yang kedua yaitu bunga tidak sempurna atau yang sering kita kenal dengan istilah flos incompletus, di mana bunga tidak sempurna ini yang dimaksud yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu dari alat kelaminnya saja. Seperti halnya bunga tersebut memiliki alat reproduksi jantannya saja, bahkan alat reproduksi betinanya saja. Contohnya pada gambar ini terdapat pada bunga pepaya yang memiliki alat kelamin reproduksi jantan.
Selanjutnya yaitu berdasarkan kelengkapan penyusun bunganya pada morfologi bunga. Berdasarkan kelengkapan penyusun bunganya, morfologi bunga ini terbagi menjadi dua bagian, diantaranya ada bunga lengkap dan ada bunga tidak lengkap. Yang pertama yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap ini merupakan bunga yang terdiri dari 4 perhiasan bunga atau terdiri dari 4 bagian utama daripada bunga. 4 bagian utama daripada bunga tersebut yaitu terdapat kelopak, mahkota, bahkan 2 alat reproduksi. Contohnya yaitu seperti pada bunga mawar. Selanjutnya yaitu bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap ini merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian utama daripada bunga. Maksudnya, biasanya yang dimaksud bunga tidak lengkap ini bunganya hanya memiliki alat-alat reproduksinya saja, akan tetapi tidak memiliki kelopak atau bahkan tidak memiliki mahkota. Contohnya yaitu seperti pada bunga kelapa. Nah, itu merupakan materi pengantar daripada anatomi bunga. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada materi inti, yaitu materi anatomi bunga. Pada materi anatomi bunga ini yang akan kami bahas itu ada 6 subbab atau 6 pembahasan. Yang pertama yaitu ada histologi kepala dan petala, kemudian yang kedua ada histologi stamen atau yang sering kita kenal dengan benang sari, dan yang ketiga itu ada karpela atau daun buah, yang keempat ada ovulum atau bakal biji, kemudian yang kelima ada megasporogenesis dan mikrosporogenesis, dan yang keenam yaitu ada pembentukan endosperma dan embrio. Langsung saja yaitu yang pertama ialah histologis kepala dan petala. Secara anatomi, histologis kepala dan petala ini mempunyai struktur yang sama, yang terdiri atas sel-sel parenkimatis yang struktur luar kepala dan petalanya seperti struktur daun. Pada gambar ini dijelaskan terdapat struktur dari kepala dan petala menurut anatomi bunganya yang terdiri atas. Pada bagian paling atas sendiri ini berupa jaringan epidermis atas, yang dimana jaringan epidermis atas ini terdiri atas satu lapis sel. Kemudian di bawahnya jaringan epidermis atas terdapat jaringan parenkim. Nah, pada jaringan parenkim ini berupa jaringan biasa saja tanpa terdiferensiasi menjadi jaringan palisade parenkim maupun spons parenkim. Akan tetapi beda lagi pada struktur jaringan daun. Jika pada struktur jaringan daun, pada jaringan parenkimnya itu terdiferensiasi menjadi jaringan palisade parenkim maupun spons parenkim. Yang inilah merupakan pembeda antara jaringan struktur kepala dan petala dan jaringan struktur pada daun. Kemudian selanjutnya di bawahnya jaringan parenkim terdapat jaringan pembuluh, yang dimana pada jaringan pembuluh ini terdapat xilem dan floem. Pada gambar ini xilem digambarkan ukurannya lebih besar dan bulat, sedangkan floemnya digambarkan berada di luar xilem yang ukurannya lebih kecil dan bentuknya lonjong. Kemudian yang terakhir di bawahnya jaringan pembuluh ini terdapat jaringan epidermis bawah yang penjelasannya sama seperti jaringan epidermis atas. Histologi stamen atau benang sari. Benang sari atau stamen merupakan organ yang terletak di luar dan bersama-sama membentuk androecium atau alat kelamin jantan. Stamen atau benang sari terdiri atas filamen yang merupakan tangkai sari dan antera atau kotak sari di bagian distal dan biasa disebut ujung putih. Umumnya, ukuran dan bentuk luar stamen pada angiospermae atau tumbuhan berbunga itu sangat besar. Berikut merupakan gambar benang sari yang terdiri atas filamen atau tangkai sari dan ujung sari atau antera jika dilihat dari luar. Lalu, jika kepala sari itu dibuka, akan terlihat 4 kantong sari atau mikrosporangia yang berpasangan dalam 2 lobus atau ruangan sari.
Jadi di setiap ruangan itu terdapat 2 kantong sari. Kemudian di antara kedua lobus itu terpisah oleh suatu jaringan steril yang disebut konektif atau konektivum. Jadi, konektivum merupakan jaringan penyokong yang terdapat di antara 2 ruang atau 2 lobus. Dan di dalam kantong sari tersebut itu terdapat serbuk sari. Pada umumnya, stamen jika dilihat dari luar itu tersusun dari 2 bagian, yaitu antera atau kepala sari yang berada di ujung atau distal dan filamen atau tangkai sari. Antera atau kepala sari mempunyai struktur yang sangat kompleks yang terdiri dari dinding yang berlapis-lapis dan di bagian dalam terdapat lokulus atau ruangan yang berisi butir-butir serbuk sari. Pada tiap daerah ini terdapat sederetan pemula hipodermi yang membelah periklin dan membentuk 2 lapisan. Lapisan dalam pemula ini merupakan sporogen primer, yang pembelahan berikutnya akan membentuk sel induk serbuk. Lalu, lapisan luar pemula ini merupakan lapisan sel parietat primer yang merupakan dinding kantong serbuk sari. Dan di bagian ini pula, sebagian besar tapetum berkembang sebagai hasil pembelahan sel antiklin dan periklin. Lapisan ini atau dinding kepala sari ini merupakan lapisan parietal primer di sebelah dalam epidermis. Selanjutnya yaitu ada gambar tipe pembukaan pada stominium. Jadi pada setiap tanaman itu pembukaannya berbeda-beda seperti pada gambar berikut. Yang pertama yaitu gambar pertama itu ada antera pada Solanum filosum yang pembukaannya terjadi di bagian ujung. Lalu gambar kedua dan ketiga itu ada antera Laturus nobilis yang pembukaannya itu terjadi di bagian lateral atau bagian sisi-sisinya. Selanjutnya yaitu ada pembagian tapetum. Jadi tapetum itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu ada tapetum kelenjar atau tapetum sekretori dan tapetum ameboid. Di situ juga sudah disertakan gambar dari perbedaan kedua tapetum. Dinamakan tapetum kelenjar atau tapetum sekretori karena apabila sel masih tetap dalam posisi aslinya, kemudian hancur karena isinya diserap oleh sel induk serbuk sari dan butir serbuk sari yang berkembang. Yang dimaksud isinya diserap ini karena fungsi dari tapetum sendiri adalah nutritif bagi sel induk serbuk sari maupun serbuk sari yang masih muda. Selanjutnya yaitu ada tapetum ameboid. Dinamakan tapetum ameboid karena apabila protoplas dan sel tapetum mengadakan pemantakan di antara sel induk serbuk dan butir serbuk yang berkembang, mereka itu tetap saling berlekatan, tidak hancur dan membentuk tapetum periplasmodium. Setelah antera yaitu ada tangkai sari atau filamen. Tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar yaitu sel-sel parenkimatis yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel. Epidermis filamen mempunyai kutikula dan pada spesies tertentu mempunyai trikoma. Jadi pada spesies tertentu yang mempunyai trikoma, tidak semua. Filamen ini terdiri atas parenkim dengan vakuola yang berkembang baik dan ruang antar sel kecil. Seringkali dalam cairan sel terdapat pigmen sehingga menyebabkan seringkali juga filamen ini berwarna. Selanjutnya yaitu ada pembentukan serbuk sari. Jadi serbuk sari merupakan hasil mikrosporogenesis. Serbuk sari atau sering juga disebut sebagai polen ini merupakan alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Sel sporogen primer memulai pembelahan mitosis
dalam dataran yang berbeda bersamaan dengan perkembangan dinding kantong sari. Turunan dari pembelahan ini adalah sel induk serbuk sari yang juga dikenal sebagai mikrosporosit. Pada gambar yang tertera ini, tiap sel induk mengalami pembelahan meiosis membentuk suatu tetrat butir serbuk, yaitu 4 mikrospora haploid. Tetrat diselubungi oleh dinding kausa. Susunan tetrat biasanya tetrahedral atau isobilateral. Berdasarkan cara pembentukan dinding dan pembelahan meiosis dari sel induk serbuk, ada 2 perkembangan butir serbuk sari, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu ada tipe sukesif, yaitu setiap pembelahan inti diikuti dengan pembentukan dinding. Kedua yaitu ada tipe simultan, yaitu tekanan ke arah tepi mulai berkembang hanya setelah keempat inti dibentuk pada pembentukan serbuk sari yang telah dijelaskan tadi. Dan pembentukan dinding menghasilkan tekanan ke arah dalam. Jadi antara tipe sukesif dan tipe simultan ini, setiap pembelahan inti sama-sama berbarengan dengan pembentukan dinding. Namun pada tipe simultan, pembentukan dindingnya itu menghasilkan tekanan ke arah lebih dalam dari pembentukan tipe sukesif. Tipe simultan merupakan ciri khas pada tumbuhan dikotil, sedangkan tipe sukesif merupakan ciri khas pada tanaman monokotil. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai suatu ketetapan atau tidak bersifat mutlak, karena pada beberapa tanaman masih ada pengecualian tersendiri. Berikut ini merupakan contoh tanaman berdasarkan kedudukan serbuk sari pada tetrat. Seringkali butir serbuk sari dari setiap tetrat itu terpisah satu dengan yang lain. Mereka terletak bebas di dalam kantong sari. Antara butir serbuk sari dihubungkan dengan benang yang agak liat. Pada tanaman yang berfamili Ericaceae, butir serbuk sari tetap tinggal sebagai tetrat sampai masa. Sedangkan pada tumbuhan Acacia atau suku polong-polongan, tetrat berkumpul dalam satu kelompok yang satu kelompoknya itu berisi 64 butir serbuk sari. Kelompok ini ditemukan dalam ruangan terpisah yang dibentuk selama perkembangan pada bagian melintang kantong sari. Pada Asclepiadaceae, semua butir serbuk sari dari kantong digabung dalam suatu maska padat yang disebut polinium. Pada Orchidaceae, polinium juga dibentuk, tetapi pada genus tertentu dari familia ini, poliniumnya kurang padat karena terdiri atas sekelompok kecil butir serbuk, yaitu masula yang tergabung secara longgar. Ciri-ciri butir serbuk sari secara umum. Butir serbuk sari muda mempunyai vakuola pusat yang besar, sedangkan butir serbuk sari masak terdiri atas sejumlah besar tepung. Kecuali ada beberapa tumbuhan tertentu yang butir serbuk sarinya seperti senyawa berlemak yang tampaknya didapatkan atau diserap dari tapetum. Pada kebanyakan tumbuhan, tepung tidak tampak pada butir serbuk sari selama pemasakan antera. Sedangkan pada tumbuhan tertentu, tepung hancur dalam bulu serbuk sari. Hancurnya tepung ini diasumsikan ada hubungannya dengan tekanan osmosis yang tinggi dari bulu serbuk, bahkan lebih tinggi daripada sel dari stilus yang dilewati bulu. Suatu butir serbuk sari yang masak dikelilingi oleh dinding pektoselulosa tipis, yaitu intin. Di sebelah luar intin ada lapisan lain yang disebut eksin. Komponen utama dari eksin adalah sporopolenin. Diperkirakan sporopolenin adalah polimer oksidatif dari karotenoid atau ester karotenoid. Lalu bagian yang menunjukkan pola lekukan khas di sebelah luar ada seksin. Di sebelah dalam ada neksin. Neksin merupakan lapisan halus yang menutupi intin. Ukiran seksin diakibatkan adanya batang-batang yang tersusun radial dengan kepala yang besar disebut bakula.
Ukuran bakula beragam. Pada banyak genus, kepala bakula berlekatan membentuk tektum yang berlubang atau berukir khas. Pada Heliconia dari Musaceae dan sedikit familia monokotil yang lain, eksin serbuk sari sangat jarang, tetapi intin tetap ada. Perkembangan dinding butir serbuk sari. Ketika masih di dalam tetrat, butir serbuk sari membentuk dinding baru, yaitu perimexin, yang tampak berisi mikrofibil selulosa. Perubahan perimexin ke eksin terjadi karena unsur perimexin meningkatkan prekursor bakula yang seperti batang. Bakula yang membentuk seksin membesar, lalu terjadi penimbunan fospropolenin dengan cepat, dan kepala sari meluas ke arah lateral membentuk tektum. Ketika penimbunan sporopolenin berlanjut, bersamaan dengan dinding butir meluas ke arah radial dan lateral sehingga butir serbuk membesar. Dinding kalosa tidak tampak dan butir serbuk sari diletakkan bebas dalam kantong sari. Pada tahap awal perkembangan ini, senyawa selulosa dari perimexin menjadi tipis. Neksin disimpan di bawah seksin. Di daerah tingkap, seksin agak tipis dengan bakula yang sangat pendek. Neksin menjadi sangat tebal di daerah tingkap. Tahap akhir perkembangan adalah pembentukan intin yang mengandung selulosa di sebelah dalam neksin. Proses ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas badan Golgi dan orientasi mikrotubul dalam sitoplasma bagian tepi. Selanjutnya yaitu ada proses yang terjadi di dalam tapetum. Jadi, sebelum pemasakan butir serbuk, di dalam sel tapetum terjadi penebalan bersamaan dengan terbentuknya tetrat. Sel tapetum antera membesar dan membentuk badan sferis spesifik atau proorbicula. Pada tahap tetrat akhir, badan sferis di antara plasmalema dan dinding tapetum hilang. Berdasarkan keragaman butir serbuk sari, secara morfologi butir serbuk sari mempunyai ciri khas yang berbeda antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Pada monokotil, sering terdapat butir serbuk sari berbentuk oval dari tetrat tunggal yang biasanya tersusun dalam satu bidang. Sedangkan pada dikotil, biasanya susunannya tetrahedral. Butir serbuk sari monokotil mempunyai satu tingkap, sedangkan pada dikotil mempunyai 3 tingkap. Sifat ini umumnya dapat dipercaya untuk membedakan antara butir serbuk sari monokotil dan dikotil. Meskipun ada pengecualian tertentu. Pada dikotil, misalnya pada famili Viperaceae dan famili Rannalia, juga ditemukan butir serbuk sari dengan tingkap tunggal. Pada Nymphaceae ada 2 genus yang mempunyai tingkap tunggal dan 3 tingkap. Ada juga butir serbuk sari yang mempunyai lebih dari 3 tingkap. Sedangkan pengertian dari apertura sendiri adalah bagian yang kurang kuat pada dinding sel. Tipe tingkap dibagi menjadi 4, antara lain ada sulcus. Sulcus adalah suatu alur memanjang tegak pada sumbu memanjang pada kutub butir serbuk sari. Kolpa. Kolpa adalah suatu alur memanjang pada sudut kanan sampai ke dataran ekuatorial. Ujung dari alur diarahkan menuju ke kutub butir serbuk. Selanjutnya ada ruga. Ruga yaitu suatu alur memanjang yang arahnya berbeda dengan kedua tipe yang sudah disebutkan. Yang keempat ada porus. Suatu tingkap melingkar apabila jumlah pori sedikit. Tingkap ini hanya terdapat pada daerah ekuatorial. Tetapi apabila porinya banyak, tingkap ini mungkin terdapat pada seluruh permukaan butir serbuk sari. Di situ ada gambar dengan bermacam-macam tipe tingkap. Gambar ke-10 itu ada sulcus, tipe tingkap sulcus. Gambar ke-11 dan 12 itu ada tipe tingkap kolpa.
Selanjutnya yaitu gambar ke-13, itu tipe tingkap ruga, yaitu suatu alur memanjang yang arahnya berbeda dengan kedua tipe yang sudah disebutkan. Selanjutnya ada gambar ke-14 sampai 16, yaitu 14, 15, 16, itu tipe tingkat porus, yaitu tipe tingkap melingkar. Penyerbukan yang dilakukan oleh angin biasanya butir serbuk sarinya itu halus dan kering. Ukuran butir serbuk sari juga sangat beragam. Erdmann mengelompokkan butir serbuk sari berdasarkan ukurannya, yaitu 1 per minuta yang berdiameter kurang dari 10 mm. Yang kedua ada minuta yang berdiameter antara 10 sampai 25 mm. Yang ketiga ada media yang berdiameter antara 25 sampai 50 mm. Yang keempat ada magna yang berdiameter antara 50 sampai 100 mm. Yang kelima ada permagna yang berdiameter antara 100 sampai 200 mm. Carpella atau daun buah. Pistilum atau alat perkembangbiakan betina dapat terdiri dari satu atau lebih daun buah carpella yang berada di bagian tengah bunga. Kumpulan dari carpella atau yang biasa disebut putik ini disebut gynoecium. Dalam pembentukannya menjadi gynoecium, carpella dianggap melipat sepanjang tepinya sedemikian rupa sehingga sisi adaksial berada di dalam ruang tertutup dan tepinya saling melekat. Pistilum atau putik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada stigma, ujung putik, yang merupakan bagian teratas dari carpella atau pistilum, biasanya lengket dan tempat meleketnya polen. Bagian ini sering disebut sebagai kepala putik yang mempunyai struktur permukaan yang memungkinkan terjadinya penyerbukan. Stigma ini disesuaikan untuk menangkap dan perangkap serbuk sari, baik dengan menggabungkan serbuk sari dengan serangga atau dengan mengunjungi berbagai rambut, flaps, atau sculpturing. Stigma ini bertugas membedakan dan menolak serbuk sari spesies lain dalam beberapa kasus bertanggung jawab untuk ketidakcocokan. Stigma memiliki bagian dinding berupa epidermis berkelenjar yang berpapila dan dilapisi kutikula dengan sel kaya akan protoplasma. Stigma kebanyakan tumbuhan mengeluarkan cairan yang terdiri atas minyak, gula, dan asam amino. Misalnya pada eksudat stigma Actenia cordifolia yang terdapat protein dan polisakarida, sebagian besar berupa monosakarida dan oligosakarida. Komponen protein eksudat stigma dilepaskan bersama protein oleh butir serbuk sari dan berperan penting dalam interaksi polen stigma. Seringkali lapisan sel di bawah epidermis membentuk jaringan kelenjar yang fungsinya sama dengan epidermis. Pada kebanyakan tumbuhan seperti Phaseolus, Hibiscus, Ilium, dan Lupinus, sel epidermis stigma berkembang menjadi rambut pendek yang banyak atau berkembang memanjang membentuk serabut yang bercabang, misalnya pada Gramineae atau rerumputan yang penyeburukannya dibantu oleh angin. Di situ ada gambar irisan memanjang stigma papaver dengan butir serbuk sari yang berkecambah di antara rambut unisel pada permukaan stigmanya. Yang gambar kedua itu ada ujung stilus lupinus luteus dengan butir serbuk di antara rambut pada stigma. Selanjutnya gambar sebelahnya itu ada gambar epidermis stigma yang berpapila. Itu yang seperti benang-benang itu adalah papila dari stigma. Selanjutnya itu ada stigma yang bercabang pada tumbuhan Poaceae. Bagian kedua ada stilus atau tangkai putih yang merupakan tabung panjang yang melekatkan stigma ke ovarium atau bakal buah.
Bagian ini bersifat steril atau tidak subur. Bagian ini dihasilkan dari pemanjangan dinding ovarium. Bagian ini sering disebut tangkai putik yang merupakan bagian seperti tabung antara stigma dan ovarium. Stilus dapat berukuran panjang atau pendek. Dalam beberapa kasus, stilus bertanggung jawab atas ketidakcocokan diri dan menyebabkan tabung serbuk sari gagal. Di bagian dalam stilus terdapat jaringan khusus tempat pemantakan butir serbuk sari yang berkecambah. Jaringan ini memberi makan pada serbuk sari untuk tumbuh. Jaringan ini disebut transmitting tissue atau jaringan pemindah. Selanjutnya yaitu ada ovarium atau bakal buah, yang merupakan bagian basal dari pistilum berupa suatu ruangan dengan satu atau lebih bakal biji atau ovulum di dalamnya. Bagian ini bersifat fertil atau subur, dan pada bagian inilah terjadinya pembuahan. Di dalam ovarium terdapat dinding ovarium, ruangan ovarium, dan pada ovarium yang memiliki banyak ruang terdapat dinding pemisah atau sekat. Dinding ovarium terdiri dari jaringan parenkim dan pembuluh yang ditutupi oleh epidermis yang berkutitula. Ovulum berada pada tempat tertentu di dinding ovarium paling dalam. Tempat perlekatan dinding ovarium disebut plasenta. Jadi bagian-bagian dari pistilum atau carpella tadi ada 3 ya. Ada stigma, yaitu ujung putik, stilus, tangkai putik, dan ovarium, bakal buah yang di dalamnya ada ovulum atau bakal biji. Selanjutnya ada posisi plasenta. Jadi posisi plasenta itu ada yang berada dekat tepi karpel, itu disebut plasenta marginal, dan ada yang berada jauh dari tepi karpel atau daun buah yang disebut plasenta laminal. Plasenta itu juga kadang tumbuh secara nyata dan menutupi ilumen dari ruang ovarium. Di situ ada gambar yang menunjukkan letak plasenta, yaitu sekat-sekat itu ya plasentanya. Lalu, bunga dapat memiliki 1 atau lebih karpel. Jika bunga memiliki 2 atau lebih karpel, karpel-karpel tersebut dapat bebas satu dari yang lain dan disebut ginesium apokat. Jika karpel-karpel tersebut bersatu, maka disebut ginesium sinkap. Ginesium dengan 1 karpel diklasifikasikan sebagai apokat. Ini ada contoh gambar dari ginesium sinkap yang terdiri dari beberapa karpel namun tetap bersatu, dan ada ginesium apokat yaitu potongan itu yang segitiga itu terdiri dari 1 karpel. Slide selanjutnya yaitu ada gambar tangkai dan kepala putik. Tangkai putik merupakan bagian karpel yang memanjang ke atas ke arah distal. Pada ginesium sinkap, tangkai putik berasal dari semua karpel yang dapat bersatu atau tetap berpisah. Stilus dapat berongga atau padat. Pada kebanyakan Angiospermae, stilusnya itu padat dan jaringan di tengah terspesialisasi menjadi jaringan transisi yang memasok zat hara bagi tabung sari yang tumbuh melaluinya. Ujung distal tangkai putik termodifikasi sehingga menghasilkan lingkungan yang baik bagi pengecambahan butir sari, yaitu stigma tadi. Stigma yang siap menerima butir sari dapat menghasilkan sekret dalam jumlah yang besar, disebut stigma basah atau merupakan suatu kelenjar. Stigma yang tidak atau kurang menghasilkan sekret disebut stigma kering. Jadi stigma basah itu bersifat reseptif, dapat ditutupi senyawa-senyawa yang diekskresikan. Sedangkan stigma kering itu yang tidak ditutupi senyawa-senyawa yang diekskresikan. Butir sari berkecambah dan menghasilkan tabung sari yang kemudian tumbuh melalui tepi rongga tangkai sari yang dilapisi oleh sel ekskresi atau pada stilus padat melalui jaringan transmisi. Jaringan dasar stilus bersifat parenkim dan ditembus oleh berkas pengangkut. Posisi carpella dan ovarium pada reseptakel atau dasar bunga. Jadi di situ ada 3, yaitu hipogin, perigin, dan epigin. Dikatakan hipogin apabila carpella posisinya lebih tinggi dibanding reseptakel, maka ovarium disebut sebagai superior atau bunga hipogin.
Selanjutnya yaitu ada perigin. Dikatakan perigin apabila periantum dan stamen benang sari yang terletak pada tepi tengah reseptakel dan ovariumnya intermediate atau pseudo inferior. Selanjutnya ada bunga epigin. Dikatakan bunga epigin apabila ovarium berada di bawah organ bunga yang lainnya. Ovarium di situ disebut inferior atau bunga epigin. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari bunga hipogin, perigin, dan epigin. Contoh dari bunga hipogin yaitu Cassia siamea atau bunga johar. Contoh dari bunga perigin yaitu bunga bungur atau Lagrostroenia speciosa. Contoh dari bunga epigin ada bunga pegagan atau bunga daun kaki kuda, Centella asiatica. Ovulum. Ovulum sendiri adalah bakal biji, yang artinya adalah struktur pada tumbuhan berbiji yang melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur atau ovum. Bakal biji sendiri duduk pada tembuni dengan cara yang berbeda-beda. Pada umumnya, pada bakal biji ini dapat dibedakan menjadi bagian-bagian. Yang pertama, kulit bakal biji, yaitu lapisan bakal biji yang paling luar, yang kelak akan menjadi kulit biji. Yang kedua adalah badan bakal biji atau nucellus, yaitu jaringan yang diselubungi oleh kulit bakal biji tadi. Yang ketiga adalah kandung lembaga atau saccus embryonalis, sebuah sel dalam nucellus yang mengandung telur atau ovum. Dan kalau sudah terjadi pembuahan atau peluburan sel telur dengan inti kelamin jantan, akan menjadi lembaga atau embrio, yaitu calon individu baru. Yang keempat, liang bakal biji atau mikropil, yaitu suatu liang pada kulit bakal biji yang menjadi jalan inti kelamin jantan yang berasal dari buluh serbuk untuk dapat bertemu dengan sel telur yang terdapat dalam kandung lembaga sehingga dapat berlangsung peristiwa pembuahan. Yang terakhir adalah tali pusar atau funiculus, pendukung bakal biji yang menghubungkan bakal biji dengan tembuni. Mengenal letak bakal biji pada tembuni dapat dibedakan menjadi 5 posisi utama, yaitu dapat dilihat dalam gambar. Yang pertama adalah posisi tegak atau atropus, yaitu jika liang bakal biji letaknya pada satu garis dengan tali pusar atau funiculus pada arah yang berlawanan. Gambar yang kedua adalah posisi menganggu atau anatropus. Jika liang bakal biji sejajar dengan tali pusar karena tali pusarnya membengkok sehingga liang bakal biji berputar 180 derajat. Yang ketiga adalah gambar dari posisi bengkok atau campylotropus. Bila tali pusar dan bakal bijinya sendiri membengkok sehingga liang bakal biji berkedudukan seperti pada bakal biji yang mengangguk. Yang keempat adalah gambar setengah mengangguk atau hemitropus atau hemianatropus, yaitu jika hanya ujung tali pusarnya yang membengkok sehingga tali pusar dengan liang bakal biji membuat sudut 90 derajat satu sama lain. Yang terakhir adalah melipat kaptotropus. Jika tali pusar tetap lurus tetapi bakal bijinya sendiri yang melipat sehingga liang bakal biji menjadi sejajar pula dengan tali pusarnya. Megasporogenesis atau pembentukan gamet betina. Sel telur tumbuhan Angiospermae dibentuk di bagian bunga, yaitu pistulum. Pada organ ini terjadi pembentukan sel telur dan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pistilum terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala putik, stigma, tangkai putik, stilum, dan ovarium. Pada ovarium inilah tempat sel telur terbentuk. Pada ovarium terdapat ovulum atau kantong embrio. Beberapa spesies tumbuhan dapat memiliki ovulum lebih dari 1 sehingga dapat menghasilkan buah dengan banyak biji,
Di dalam ovulum terdapat sel induk megaspora. Megaspora genesis berlangsung dalam bakal buah atau ovarium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum yang menempel pada dinding ovarium. Ovulum dilindungi oleh integumen luar dan integumen dalam. Bakal biji berhubungan dengan buluh serbuk melalui lubang mikrofil. Dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora. Tahap megasporagenesis pada Angiospermae dapat dilihat dalam gambar tersebut. Proses megasporagenesis diawali dengan sebuah sel induk megaspora diploid atau megasporosit yang berada dalam ovarium mengalami pembelahan sel secara meiosis 1. Pembelahan sel ini menghasilkan 2 sel haploid. Kemudian, kedua sel haploid mengalami pembelahan sel secara meiosis 2 dan menghasilkan 4 megaspora bersifat haploid. 3 diantaranya mengalami degenerasi. Selanjutnya, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali koriokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dengan 8 inti haploid. Dalam megagametofit, 4 inti berada pada sisi kalaza atau bagian antara bakal biji dan tangkai biji, dan 4 inti lainnya di dekat mikropil. Mikropil sendiri berfungsi sebagai jalan masuk saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. 1 inti dari tiap-tiap sisi kelompok bergerak menuju ke pusat dan bersatu membentuk inti kandung lembaga sekunder yang haploid. Sel yang terbentuk ini bisa disebut juga sebagai sel pusat. 3 inti pada bagian kalaza dinamakan inti antipoda. Inti di bagian tengah yang dekat mikropil dinamakan ovum atau sel telur, dan di samping kiri kanan sel telur disebut sinergit. Pada kandung lembaga masak terdapat 3 inti antipoda, 2 inti sinergit, 1 ovum, dan 1 inti kandung lembaga sekunder diploid. Pada peristiwa pembuahan, inti generatif membuahi sel telur membentuk zigot diploid. Inti diploid hasil persatuan 2 sel kutub yang dibuahi inti generatif menghasilkan endosperm bersifat triploid. Mikrosporagenesis atau pembentukan gamet jantan. Mikrosporagenesis atau pembentukan gamet jantan pada tumbuhan berbiji berlangsung dalam gametofit jantan, yaitu kepala sari yang disebut antera dan menghasilkan butir serbuk sari atau polen. Tumbuhan Angiospermae jantan memiliki alat kelamin yaitu stamen atau benang sari. Pada organ ini, tepatnya pada bagian kepala sari, akan berbentuk mikrospora yang kemudian berkembang menjadi serbuk sari atau polen. Benang sari terdiri atas kepala sari, antera, dan tangkai sari atau filamen. Kepala sari pada umumnya mempunyai 4 kantung serbuk sari atau sporagium. Di dalam sporagium terdapat banyak sel induk mikrospora. Sel induk tersebut akan berkembang menjadi serbuk sari. Tahap proses mikrosporagenesis pembentukan gamet jantan dapat dilihat pada gambar tersebut. Mikrosporagenesis diawali dengan sel induk serbuk sari atau sel induk mikrospora atau mikrosporosit. Bersifat diploid, membelah secara meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 ini menghasilkan sepasang sel bersifat haploid. Kemudian sepasang sel haploid membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1. 4 mikrospora haploid yang berkelompok ini disebut dengan tetrat. Setiap mikrospora mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. 1 inti disebut inti saluran serbuk sari atau inti vegetatif. Inti lain dinamakan inti generatif. Inti generatif membelah secara mitosis tanpa sitokinesis sehingga terbentuk 2 inti sperma.
Inti saluran serbuk sari tidak membelah. Jadi dalam sebutir serbuk masak terdapat 3 inti haploid, yaitu sebuah inti saluran serbuk sari dan 2 inti sperma atau inti generatif. Tiap serbuk sari mempunyai 2 lapisan kulit, yaitu bagian luar disebut eksim dan bagian dalam disebut intin. Pembentukan endosperm dan embrio. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pembuahan, atau bisa disebut juga dengan fertilisasi. Pembuahan, yakni fertilisasi, adalah proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Proses ini hanya dapat terjadi antara bunga yang sejenis. Proses fertilisasi pada tumbuhan setelah terjadi penyerbukan pada bunga, maka serbuk sari di kepala putik akan membentuk saluran-saluran menuju ke bakal biji yang disebut buluh serbuk atau buluh sari. Pada saat itu, inti vegetatif berjalan di muka dan diikuti inti generatif. Fungsi dari inti generatif adalah mengatur pertumbuhan buluh serbuk sari menuju ke ruang bakal biji. Inti generatif dibagi 2, yaitu generatif 1, fungsinya untuk membuahi inti sel telur dan membentuk zigot. Dan yang kedua, inti generatif yang kedua, fungsinya untuk membuahi inti kandung lembaga sekunder dan nantinya akan membentuk endosperm atau putik lembaga. Menjelang mencapai bakal buah, inti generatif membelah menjadi 2. Setelah sampai di pintu bakal biji, inti vegetatif melebur. Kemudian inti sperma masuk ke dalam bakal biji melalui mikrof. Macam-macam fertilisasi ada 2, yakni fertilisasi pada tumbuhan biji terbuka atau bisa disebut juga dengan gimnospermae, dan fertilisasi pada tumbuhan biji tertutup atau bisa juga disebut dengan angiospermae. Pada fertilisasi tumbuhan biji terbuka, inti spermatozoid yang dihasilkan oleh serbuk sari nantinya akan membuahi sel telur sehingga dihasilkan zigot saja. Dan pembuahan ini disebut dengan pembuahan tunggal. Yang kedua, fertilisasi pada tumbuhan biji tertutup atau bisa juga disebut dengan angiospermae. Di dalam bakal biji terdapat 2 buah inti, yaitu inti sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Inti sperma 1 membuahi sel telur dan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi keping lembaga. Sedangkan inti sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan putik lembaga. Jadi, pada bakal biji terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang endosperm. Endosperm merupakan bagian dari biji tumbuhan angiospermae yang merupakan hasil dari pembuahan ganda selain embrio. Endosperm dan embrio terbentuk bersama-sama. Namun, embrio bersifat diploid, yaitu selnya membelah menjadi 2, sedangkan endosperm bersifat triploid, yaitu selnya membelah menjadi 3. Fungsi utama bagi endosperm adalah sebagai cadangan makanan bagi embrio dalam proses perkecambahan. Endosperm mengandung albumin, karbohidrat, dan juga lemak. Perkembangan endosperm. Endosperm memiliki 3 tipe, yaitu 1. Endosperm nuklear, 2. Endosperm selular, dan 3. Endosperm helobial. Yang pertama, endosperm nuklear. Tipe endosperm ini, pembelahan inti endosperm primer tidak diikuti oleh pembentukan dinding, sehingga di dalam kantung embrio terdapat beberapa ribu inti bebas. Kondisi ini dapat dikonsumsi oleh embrio yang berkembang atau menjadi seluler. Pembentukan dinding sentripetal yaitu dari tepi ke pusat. Tingkat seluler
endospermisasi sangat bervariasi. Umumnya endosperm akan berbentuk selular, tetapi pada Phaeolus selularisasi terjadi hanya di sekitar embrio. Tipe ini ditemukan pada 161 familia Angiospermae. Yang kedua, endosperm selular. Tipe ini ditandai tidak adanya tahap inti bebas. Pembelahan inti endosperm primer diikuti oleh pembentukan dinding. Pada tipe endosperm ini, umumnya dapat ditemukan haustorium pada ujung kalaza atau mikropil atau keduanya. Tipe ini ditemukan pada 72 familia Angiospermae, baik dikotil maupun monokotil. Yang ketiga, endosperm helobial. Tipe ini ditemukan pada 17 familia Angiospermae. 14 diantaranya adalah monokotil. Inti endosperm primer bergerak ke ujung kalaza, kemudian membelah menghasilkan dua sel yang tidak sama besar. Sel yang kecil pada kalaza tetap tidak membelah atau dapat membelah satu atau dua kali. Dapat tetap sebagai inti bebas atau kadang-kadang menjadi seluler. Sel yang besar pada ujung mikropil akan membentuk inti bebas. Perkembangan embriogenesis. Telur yang sudah mengalami fertilisasi disebut dengan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio yang nantinya berpotensi untuk membentuk tumbuhan lengkap. Perkembangan yang berlangsung selama embriogenesis terdapat 5 tahapan. Pertama, zigot mengalami polarisasi apikal basal. Sel apikal berukuran kecil dengan sitoplasma kental dan sel basal berukuran besar dengan sitoplasma encer. Sel basal akan membentuk struktur berumur pendek yang disebut dengan suspensor, sedangkan sel apikal akan menjadi embrio. Tahap kedua ialah tahap globuler, yakni embrio berupa kumpulan sel dengan struktur berbentuk bundar. Tahap ketiga ialah tahap hati. Embrio bertambah massa dan jumlah selnya, serta membentuk cekungan di bagian apikal, sehingga strukturnya menyerupai hati. Tahap keempat ialah tahap torpedo, yakni merupakan tahap awal ketika prekursor dan kotiledon, akar dan batang mulai dapat dikenali. Tahap kelima ialah tahap kotiledon. Pada tumbuhan Magnoliopsida, kotiledon memanjang dan terdapat 2 kotiledon yang mengalami perkembangan. Sedangkan pada tumbuhan Liliopsida hanya 1 kotiledon, yakni scutellum yang berkembang. Selanjutnya, embriogenesis pada tumbuhan Liliopsida, yakni tumbuhan monokotil. Pertama, zigot membelah melintang asimetris membentuk sel apikal yang berukuran kecil dan sel basal yang berukuran besar. Sel basal membesar tanpa membelah membentuk haustorium sel tunggal. Seluruh embrio berasal dari sel apikal. Sel apikal membelah melintang menjadi 2. Dan selanjutnya, sel apikal membelah berkali-kali membentuk proembrio tahap globular. Proembrio nantinya menjadi berbentuk oval, bagian tengah membentuk plumula. Pada tahap kotiledon, terbentuk kotiledon tunggal yang kemudian menjadi scutellum. Pada sisi ini, pembelahan sel lebih cepat dari sisi lain, sehingga kesimetrisan embrio berubah. Sel-sel pada sisi yang pertumbuhannya lambat menjadi plumula dan epikotil. Bisa kita lihat pada gambar embriogenesis pada najas. Nah, embriogenesis pada najas ini merupakan contoh dari proses embriogenesis pada tumbuhan Liliopsida, yakni monokotil. Selanjutnya, proses embriogenesis pada tumbuhan Magnoliopsida. Pada tahap pertama, nanti zigot ini membelah asimetris membentuk sel apikal yang berukuran kecil.
dan sel basal yang berukuran besar. Sel apikal berkembang menjadi embrio dan sel basal akan membelah melintang membentuk suspensor. Lalu, sel apikal membelah memanjang membentuk proembrio tetrad. Suspensor membelah melintang beberapa kali. Kemudian, sel apikal membelah vertikal dengan bidang pembelahan tegak lurus. Bidang pertama, pada tahap ini proembrio berada pada tahap kuadran, yakni tahap 8 sel. Setiap sel membelah melintang menghasilkan stadium oktan, yakni 16 sel. Setiap sel akan membelah secara periklinal menghasilkan protoderma di sebelah luar yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Pada sel sebelah dalam nanti akan membentuk meristem dasar, sistem prokambium dan hipokotil. Pada tahap ini, embrio berada pada tahap globular. Pada tahap globular, nanti akan mengalami pendataran di bagian apeks. Nah, pada tahap ini, embrio pada tahap jantung. Pada kedua sisi embrio, tahap jantung akan membelah lebih cepat dibandingkan bagian tengah, sehingga membentuk embrio tahap torpedo. Nah, pada tahap torpedo, pemanjangan terus terjadi, membentuk embrio tahap kotiledon. Selanjutnya, suspensor membantu embrio masuk dalam endosperm untuk mendapat makanan. Kemudian, embrio tahap kotiledon tumbuh dan melengkung di dalam biji. Di sini dapat dilihat suspensor sudah mengecil. Selanjutnya, ada 5 tipe perkembangan embrio di kotil. Yang pertama, sel apikal atau bisa disebut juga dengan sel terminal yang membelah secara longitudinal. Terdapat 2 tipe, yakni tipe Cruciferae dan tipe Asteraceae. Pada tipe Cruciferae, sel basal berperan sedikit atau tidak sama sekali pada perkembangan embrio selanjutnya. Misal, pada Capsella bursa pastoris. Pada tipe ini, sel basal dan sel apikal berperan dalam perkembangan embrio selanjutnya dengan sel terminal yang membelah secara transversal. Ada 3 tipe, yakni tipe Solanaceae, tipe Caryophyllaceae, dan juga tipe Xenopodiaceae. Pada tipe Solanaceae, sel basal biasanya membentuk suspensor, misalnya pada Nicotiana dan Datura. Pada tipe Caryophyllaceae, sel basal tidak mengadakan pembelahan selanjutnya. Bila ada suspensor, berasal dari sel apikal, misal Sagina projumbens. Dan yang terakhir tipe Xenopodiaceae. Pada tipe ini, sel basal dan sel apikal berperan dalam perkembangan embrio selanjutnya. Misalnya, Xenopodium bonus henricus. Suspensor merupakan bagian embrio yang letaknya berdekatan dengan ujung radikula. Perkecambahan suspensor mencapai maksimum pada saat embrio mencapai stadium bulat, yakni globular. Pada biji yang masak, sisa-sisa suspensor masih dapat dilihat. Suspensor menunjukkan variasi dalam bentuk, ukuran, serta sel yang menyusunnya. Variasi ini biasanya berhubungan dengan fungsi nutritif bagi embrio. Pada tumbuhan yang tidak mempunyai endosperm, suspensor bersifat haustorium. Dikatakan pula, selain membantu memberi makan, suspensor merupakan akar embrionik yang bersifat sementara. Menurut Susek et al. 1973, sel-sel suspensor pada Phaseolus coccineus banyak mengandung RNA dan protein. Suspensor diibaratkan sebagai jangkar untuk menancapkan badan embrionik pada kandung lembaga.